jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ucapkan selamat Hari Natal kepada New Covenant People, Jemaat Perjanjian Baru. Selamat merayakan Hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang agung, saudara. Hari-hari ini dunia sedang bergembira dengan lagu-lagu Natal, dengan hiasan-hiasan Natal, dengan Santa Claus, dengan salju, hadiah, dan keindahan dekorasi-dekorasi di mana-mana, saudara. Tapi saya yakin saudara yang di NCC, saudara sudah tahu bahwa sebetulnya Natal ini adalah tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan tentang gemerlapnya, bukan tentang yang lain-lain, tapi hanya tentang Tuhan kita Yesus Kristus saja. Amin, saudara. Dialah pengharapan bagi dunia ini. Sebenarnya ya seperti tema Natal kita, Hope has come, yaitu pengharapan itu sendiri sudah datang. Dan kita peringati hari ini, saudara. Kalau saudara mungkin terima WhatsApp, terima ucapan selamat Hari Natal dari kolega, teman atau saudara, dari teman-teman kita, pasti ada yang satu pesan yang berkata, semoga damai Natal menyertai kita. Saudara, kira-kira saudara ngerti nggak maksudnya damai Natal ini apa? Apakah damai Natal itu karena lagu Silent Night, Holy Night, semuanya tenang. Habis itu malam yang syahdu, lalu Tuhan kita Yesus Kristus lahir di situ? Enggak, saudara. Mungkin kata-kata damai yang sering kali orang pakai kepada kita untuk kasih selamat itu berasal dari cerita ini, saudara. Boleh dibuka Lukas pasal 2 ayat 10. Saya ingin ajak saudara untuk belajar, saudara ya. Seperti biasa kalau saya share pasti sedikit Bible study, saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ini malaikat berkata kepada gembala yang ada di padang. Untuk seluruh bangsa. Jadi glad tidings, great joy untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, tandanya satu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Elohim, katanya. Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kira-kira damai apa yang dimaksud oleh para malaikat, saudara? Karena faktanya sejarah membuktikan bahwa pada waktu zaman Yesus lahir sekitaran tahun 1 Masehi ini justru banyak kekacauan di tanah perjanjian. Contoh yang paling kita familiar karena tertulis dalam Alkitab kita yaitu setelah Yesus lahir, Herodes tahu dan dia suruh bunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Berapa anak yang mati pada waktu itu? Banyak kesedihan, saudara. Banyak pertumpahan darah. Lalu ada pemberontakan Yudas, orang Galilea. Pendiri gerakan Selot. Kalau saudara ingat, ada salah satu murid Yesus yang namanya Simon, orang Selot. Mereka adalah pemberontak. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang ingin menunggang balikkan kerajaan Roma yang menjajah mereka pada waktu itu. Dan banyak perang, banyak pertumpahan darah pada waktu itu. Di mana damai yang dimaksud? Bahkan sejak setelah Yesus mati pun di sekitar tahun 60 terjadilah yang namanya Jewish War, peperangan Yahudi yang disebut oleh Flavius Josephus, seorang sejarawan. Jadi makin banyak perang sampai akhirnya di tahun 70 Jenderal Titus dari Roma membakar kota Yerusalem dan menghancurkan bait suci
Sampai sekarang saudara, tidak ada lagi. Di mana damai yang dimaksud? Where is the peace? Apakah damai yang dimaksudkan oleh para malaikat ini saudara? Sebenarnya damai yang dimaksud oleh para malaikat itu adalah karena kelahiran Yesus di dunia ini, maka ada damai. Karena korbannya di kayu salib, maka ada damai antara surga dan bumi. Karena sebelum kematian Yesus, semua kita adalah musuh Tuhan. Padahal kita yang memulai permusuhan dengan Tuhan, dengan manusia Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Satu-satunya larangan, satu-satunya perintah di Taman Eden mereka langgar. Memulai permusuhan dengan Tuhan. Itu saudara. Oleh karena itu dari kematian Kristus di atas kayu salib ada damai antara surga dan bumi. Makanya saudara, begitu baiknya Tuhan kita, Dia yang berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Boleh dibuka 2 Korintus? Seperti yang Rasul Paulus katakan, dan semuanya ini dari Elohim. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita. Dengan siapa? Dengan Dia. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi pelayanan rasul-rasul itu adalah pelayanan pendamaian. Sebab Elohim mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi bukan kita yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Bukan kita yang bisa merekonsiliasi hubungan itu. Tapi Tuhan sendiri. Padahal dia yang ibaratnya disalahi saudara ya. Tapi dia yang berinisiatif untuk mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh Kristus. Dengan apa saudara? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin saudara. Inilah damai yang sudah kita miliki hari ini. Tidak peduli apapun yang dunia sedang alami saudara. Apapun yang terjadi dalam dunia. Saudara memiliki damai dengan surga. Hubungan saudara dengan Tuhan selama-lamanya baik. Selama-lamanya damai. You are forever reconciled. Anda semua selama-lamanya sudah direkonsiliasi oleh darah Kristus. Amin. Nah hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat kembali suatu cerita Natal di kitab Lukas pasal 1 yang mungkin jarang diceritakan, jarang dikupas saudara ya. Saya ingin ajak saudara untuk belajar lagi cerita ini. Kita baca agak banyak ayat, tapi saya yakin saudara akan diberkati dengan ini. Lalu dikatakan Lukas 1 ayat 5, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria. Dari rombongan Abia. Jadi dia adalah suku Lewi. Rombongan Abia ini dari suku Lewi saudara. Oleh karena itu dia imam. Istrinya berasal dari keturunan Harun. Istrinya juga orang Lewi. Namanya Elizabeth. Beberapa minggu yang lalu Pak Heru dan Bu Lili sempat bahas juga soal ini. Keduanya adalah benar di hadapan Elohim dan hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Nah ini problemnya. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara ingat kalau ada kata-kata mandul dan lanjut umurnya ini berhubungan dengan siapa? Di perjanjian lama. Abraham dan Sarah. Jadi Alkitab kita perjanjian baru adalah perjanjian lama yang dinyatakan. Dibuka. Lanjut ayat 8. Pada suatu kali saudara ya. Waktu tiba giliran rombongannya. Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. 9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi saudara harus tahu ada namanya meja atau mezbah ukupan itu persis di depannya ruang Maha Kudus. Persis di depan tirai ruang Maha Kudus. Dia bakar dupa di situ, bau yang harum itu akan masuk ke ruang Maha Kudus dan dupa atau ukupan ini adalah doa-doa. Lambang dari doa-doa. Nah, pada waktu itu Sakaria di situ dia juga berdoa, Saudara. Dia imam, posisinya juga lumayan tinggi karena dia dipercaya untuk bisa masuk ke dekat ruang Maha Kudus. Ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan.
Jadi Alkitab detail di sebelah kanan. Position of power, saudara ya. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria sebab doamu telah dikabulkan. Nah, doa yang mana yang dikabulkan, saudara ya? Istrimu Elisabeth akan melahirkan seorang anak. Berarti pada waktu dia tadi membakar ukupan itu, dia berdoa untuk istrinya supaya dia punya anak. Oke, kita tahu isi doanya Sakaria. Jadi selain berdoa untuk Israel yang harus dan wajib, dia juga berdoa untuk istrinya supaya istrinya bisa punya anak. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ini adalah komitmen atau sumpah seorang Nasir. Sama seperti Simson. Saudara ya, salah satu syaratnya, ini cuma satu syaratnya meskipun tidak disebutkan dia adalah Nasir, tapi dia sebutkan dia nggak akan minum anggur atau minuman keras. Salah satu komitmen atau nasar dari seorang Nasir. Dan dikatakan seperti ini saudara, ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai kapan? Dari rahim. Gak ada orang di perjanjian lama sejak dari kandungan, sejak sebelum lahir, dia sudah penuh Roh Kudus. Ini amazing saudara, jadi sejak dari belum berbentuk, ibaratnya dia masih kecil, masih berbentuk embrio, sudah penuh dengan Roh Kudus. Makanya dikatakan Yohanes adalah nabi yang terbesar. 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Elohim mereka. 17. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anaknya, hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Tuhan. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar ini kepadamu. Gabriel di perjanjian lama cuma muncul sekali saudara. Pada waktu dia bertemu dengan Daniel. Lalu jadi habis Daniel dia ke Yohanes. Ke Sakaria. Habis Sakaria dia ke Maria. Nah lanjut. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Kita lompat ke 23. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Jadi Sakaria menjadi bisu saudara setelah ketemu dengan Gabriel. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah satu perbuatan Tuhan bagiku, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Luar biasa kisah ini saudara ya, kisah yang aneh tapi kita akan saya ajak saudara untuk mengikuti, nanti kita akan konekkan ini semua. Ada invisible dots, ada titik-titik yang kita bisa konekkan di sini sehingga saudara bisa ngerti hidden message-nya atau pesan tersembunyi dari penulis Alkitab Lukas ini, Injil Lukas ini apa? Apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui Lukas. Nah lanjut ke ayat 26. Ini yang ayat yang mandatory dan kita semua udah tahu ceritanya. Tapi saya ingin ajak saudara untuk baca lagi Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, jadi pada waktu itu usia kandungannya Elisabeth adalah 6 bulan. Jadi sudah 6 bulan Elisabeth mengandung. Elohim menyuruh malaikat Gabriel. Lagi disebutkan namanya spesifik Gabriel. Pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 28 ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. 31.
Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah ini saudara. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yeshua. Yahweh is salvation. Jadi namanya aja udah keselamatan gitu. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Jadi ini saudara perhatikan, kenapa kok dia bilangnya tiba-tiba tahta Daud? Bukan yang lain. Padahal di kitab Injil yang lain, dia dikatakan he will save his people from their sins. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tapi nggak disebutkan soal dosa di sini. Kenapa saudara? Ada alasan. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Raja lagi saudara. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi lain saudara ya, bagaimana Matius approach itu, bagaimana Markus approach, bagaimana Lukas approach. Nah Lukas di sini nggak disebutkan tentang dosa. Nah, dia sebutkan soal kerajaan, raja untuk selama-lamanya. Ada maksudnya saudara. Kita lanjut aja. Kata Maria pada malaikat, bagaimana hal itu mungkin karena aku belum bersuami? Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun kepadamu, kuasa Elohim yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus anak Elohim. Sesungguhnya Elisabet, sanakmu ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Amin. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria. Jadi Maria, saudara, pada waktu itu saudara ya, untuk Maria, seseorang yang sudah bertunangan, lalu dia hamil pada waktu masa pertunangan menunggu pernikahan itu adalah suatu skandal yang menggemparkan dan dia bisa dirajam batu karena ini saudara. Jadi setelah diberi berita itu, dia langsung pergi dia menghilang dari Nazaret. Saudara ingat asalnya dia di Nazaret, dia pergi ke Yudea, ke selatan, dia di utara, lalu dia pergi ke selatan, ke tempatnya Elisabet dan Sakaria, 40. Dan ia masuk ke rumah Sakaria memberi salam kepada Elisabet. Jadi dia baru masuk memberi salam dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, apa yang terjadi saudara? Melonjaklah anak yang dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ini mengkonfirm apa yang Gabriel katakan. Anak ini akan penuh Roh Kudus sejak dari rahimnya. Jadi pada saat dia lihat Maria, bayi itu langsung bereaksi. Dan Elisabet pun jadi ikut penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa saudara. Jadi pada saat dia masih di dalam ini masih bakal anak, dia sudah mengenali Tuhannya. Ini jadi seringkali ada perdebatan kapan ada kehidupan pada waktu di dalam kandungan. Sebenarnya sudah ada. Pada saat masih embrio pun itu sudah ada kehidupan di situ saudara. Sudah ada hidup di situ. Nah 42, kita lanjut. Berserulah dengan suara nyaring Elisabet, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Diberkatilah buah rahimmu. Blessed be the fruit of your womb. Buah rahimmu diberkati. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Saudara bayangin, saudara harus ngerti konteksnya. Elisabet ini jauh lebih tua daripada Maria. Maria itu masih teenager saudara ya. Masih young adult, masih muda. Elisabet udah tua banget. Tapi dia dengan seluruh kerendahan hati dia bisa ngomong, siapa aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah kita akan lihat ini semua saya tekankan, nanti saya akan simpulkan di akhirnya saudara. 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sudah panjang kita baca. Saya ingin lanjut tapi udah sampai
ke yang next ayat 46 adalah nyanyian Maria. Boleh dibuka slide-nya. Nah, saudara, ini namanya The Song of Mary. Kita tahu bahwa dari sini kita tahu bahwa Maria ini adalah seorang perempuan, tetapi dia sangat educated dalam Hebrew Scripture. Jadi dia sangat berpendidikan dalam Taurat. Dia ngerti kitab nabi-nabi, kitab Taurat, karena semua yang dia ngomong, yang Maria ngomong ini adalah quotation atau kutipan dari ayat-ayat di Perjanjian Lama, dia gabung-gabung semua jadi satu. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira. Ini semua ada ayatnya, saya cross di sebelah kiri saudara. Sudah saya cek sendiri, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jadi Maria ini adalah seorang Yahudi yang sangat taat pada waktu itu. Nah, kita bisa tahu dari sini saudara. Kenapa? Dia bahkan pada saat Yesus harus waktunya disunat, dia datang ke bait suci. Lalu pada waktu dikatakan pada waktu Yesus hilang di bait suci, mereka kehilangan Yesus, dikatakan mereka setiap tahun selalu ke Yerusalem. Jadi Maria ini adalah seorang yang benar-benar pada waktu itu taat. Nah, sebelum saya lanjut saudara, ada beberapa poin yang saya ingin buat. Tapi di sini sudah dikatakan, dan hatiku bergembira karena Elohim siapa? Juru selamat. Artinya Maria pun tahu bahwa dia adalah orang berdosa sama seperti kita semua. Yang butuh diselamatkan oleh anak yang dikandungnya. Amin saudara. Maria bukan orang sempurna. Kalau dia orang sempurna dia gak akan bilang gini. Dia bilang Elohim ini juru selamatku. Berarti dia juga butuh diselamatkan sama seperti kita. Amin saudara. Nah, itu poin yang pertama. Nah, lalu poin kedua, sebenarnya nyanyian Maria ini saudara. Kalau orang yang benar-benar ngerti dengan literatur Ibrani, dengan kitab-kitab Taurat di Perjanjian Lama. Nyanyian Maria ini sama dengan nyanyian satu orang di Perjanjian Lama. Ada saudara mungkin yang pernah tahu? Namanya Hana. Nyanyian Maria dan nyanyian Hana ini bisa di-crosskan, saudara. Boleh dibuka nyanyian Hana, nextnya. Saudara bisa baca sendiri, ini karena panjang, saya nggak bacakan satu persatu. Tapi saya sudah underline. Apa yang Maria nyanyikan, ini sama dengan nyanyian Hana. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam Alkitab kita. Alkitab ditulis oleh jenius nomor 1 di dunia, di alam semesta, yaitu Tuhan kita sendiri. Kalau dia sudah kasih link, dia sudah kasih petunjuk, dia pasti mau menceritakan atau mengatakan sesuatu saudara. Dari sini. Makanya gak ada sesuatu yang kebetulan di Alkitab kita. Kalau saudara ingat kisah Hana. Hana ini mamanya siapa saudara? Samuel. Ya. Samuel ini adalah hakim yang terakhir. Dia nabi dan juga hakim. Nah, problemnya Hana pada waktu itu apa saudara? Dia mandul, gak bisa punya anak. Betul saudara? Lalu dia berdoa. Berdoa di mana? Di Silo. Silo itu tempat, ada apa di kota Silo? Ada kemah suci, ada Mishkan, kemah suci di situ. Yang pada waktu itu jadi imam siapa? Kalau saudara masih ingat namanya Imam Eli. Nah, pada waktu itu Hana berdoa kepada Tuhan di situ minta anak. Dikatakan waktu itu Eli heran kepada dia. Kok orang ini mulutnya komat kamit tapi gak ada suaranya. Seakan-akan dia mabuk betul. Tapi juga seakan-akan dia bisu. Sama seperti Zakaria. Zakaria kemana berdoa saudara? Di bait suci. Minta apa? Minta anak. Setelah ketemu Gabriel dia gak bisa ngomong. Sama dengan Hana. Saudara bisa mulai gambar linknya. Mulai gambar linknya saudara. Kenapa? Setelah
Hana diberikan anak oleh Tuhan, dia bernyanyi. Dia bernyanyi Song of Hannah, Hannah's Prayer. Setelah Zakaria diberikan anak, dia juga bernyanyi, saudara. Dia juga bernubuat, dia juga bermazmur. Nah inilah mazmurnya ini yang saya ingin nanti ajak saudara untuk baca. Kalau saudara telaah, saudara renungkan lebih dalam lagi. Anaknya Zakaria namanya Yohanes. Bahasa Ibraninya, waktu itu Pak Heru sempat cerita, Yohanan. Familiar enggak? Yohanan artinya Tuhan itu penuh kasih karunia. God is gracious. Nama Hana artinya apa saudara? Grace. Dari kata dasar Hanan. Jadi mereka berdua ini punya link. Satu kesamaan. Kasih karunia. Grace akar katanya. Nah kalau kita lanjut lagi saudara. Kenapa kok seperti ini? Saudara, anaknya dari Hana adalah Samuel. Betul saudara ya? Hal terbesar yang Samuel lakukan dalam hidupnya apa saudara? Kalau saudara tahu dan masih ingat? Mengurapi Raja Daud. Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria, juga melakukan hal yang sama. Dia prepare jalan untuk Yesus Kristus. Dan dia yang memulai pelayanannya dia dimulai sejak dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yang pada waktu itu setelah itu baru Yesus memulai pelayanannya. Jadi Samuel dan Yohanes ini memiliki satu kesamaan, paralel. Tuhan ingin kita lihat. Jadi Tuhan ini kalau bikin cerita itu ngeling semua saudara. Dia ada link semua. Contoh kesamaan yang lain adalah dua-duanya sama-sama nabi. Dua-duanya sama-sama nasir. Hana bersumpah 1 Samuel 1 ayat 11 boleh dilihat. Tadi Yohanes tidak akan minum anggur. Nih kalau Samuel apa saudara? Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sama seperti Simpson. Naziret vow itu adalah komitmen nasar pada waktu itu. Satu gak minum minuman keras, satu gak akan ada pisau menyentuh kepalanya. Pada waktu itu Samuel berkonfrontasi dengan pemimpin-pemimpin agama zamannya siapa? Imam Eli. Lalu Yohanes dengan orang-orang Farisi. Dua-duanya datang setelah periode kegelapan di Israel. Samuel datang pada saat orang Israel habis perang saudara. Salah satu yang terburuk dalam zamannya. Waktu itu perang orang Israel lawan suku Benyamin, saudaranya sendiri. Karena kekejian yang dibuat suku Benyamin. Itu masa kegelapan. Lalu Samuel datang. Yohanes 400 tahun setelah nabi yang terakhir. Yaitu siapa? Maleaki. 400 tahun God is silent. Tidak ada suara Tuhan sama sekali. Baru, tidak ada nabi setelah Maleaki, 400 tahun silent, baru Yohanes datang setelah periode yang gelap itu saudara. Nah, jadi mereka berdua preparing the way. Mereka mempersiapkan jalan untuk raja. Sama seperti Samuel mempersiapkan jalan untuk Daud. Dia mengurapi Daud yang melaunch Daud untuk jadi raja. Yohanes membaptis juga. Di Sungai Yordan dia membaptis Yesus sebelum dia memulai pelayanannya. Makanya saudara, tadi pesannya Gabriel, Lukas menuliskan tidak ada soal dosa. Apa yang dituliskan Lukas? Pesan Gabriel, soal raja. Tahtanya akan sampai selama-lamanya. Tahta Daud akan diberikan kepada anaknya, anakmu ini. Makanya itu berhubungan saudara. Di Lukas pasal 1 kalau saudara baca, kisah Yesus lebih sedikit daripada kisah Yohanes. Banyak semuanya kisah tentang Yohanes. Jadi Tuhan ingin menggambarkan ini loh, raja yang baru, the new David.
Daud yang baru dan tahtanya akan kekal sampai selama-lamanya. Lewat Yohanes Pembaptis ini. Jadi semuanya ada maksudnya saudara ya. Semuanya ada ada titik temunya, ada paralelnya. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu melalui paralel-paralel ini. Kalau kita baca, ini nyanyian Sakaria saudara. Nyanyian Sakaria ini menurut saya amazing. Dan kita akan diberkati oleh ini. Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Setelah dia kasih nama Yohanan, lalu Sakaria itu bisa ngomong dan dia penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Ini eventnya, saya jelaskan dulu saudara. Eventnya adalah pada waktu Yohanes disunat. Jadi pada waktu itu mereka tanya namanya siapa? Yohanan. Gak ada nama ini dalam keluargamu. Terus habis itu tanyakan kepada bapaknya. Sakaria nulis Yohanan. Lalu langsung terbukalah mulutnya dan dia bernubuat. Terpujilah Yahweh Elohim Israel. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Itu kelepasan salah saudara terjemahannya. Redemption, penebusan. Karena ia membawa penebusan bagi Israel. 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Horn of salvation. Siapa ini saudara? Yesus. Bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Kalau saudara ingat tadi sempat saya sebutkan bahwa Yohanes keturunan apa saudara? Suku apa? Lewi. Dia bukan keturunan Daud. Yang keturunan Daud adalah dari suku Yehuda. Tunggu sebentar saudara. Tadi kan saya sudah cerita juga. Bukankah ini event disunatnya Yohanes? Kenapa kok dia malah cerita tentang Yesus? Aneh saudara. Tapi inilah keindahannya. Seperti yang telah difirmankan sejak purbakala. Oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. 71. Untuk melepaskan kita dari musuh kita. Dan dari tangan semua orang yang membenci kita. 72. Untuk menunjukkan rahmatnya. Mercy. Belas kasihannya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. His holy covenant. Jadi berbicara tentang covenant perjanjian. 74. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita. Bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Saudara kalau saudara kembali ke ayat 73. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Yang digenapi. Apa janji Tuhan? Minggu lalu Pak Dedi sempat bahas. Oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Ini kan dia menggenapi. Menurut Sakaria. Dia menggenapi sumpahnya kepada Abraham. Lanjut ayat 74. Dalam kekudusan 74. Supaya dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Kenapa? Kok tiba-tiba ngomong takut saudara? Berarti selama ini takut dong? Ya, karena mereka under law. Mereka di bawah hukum Taurat. Mereka beribadah dengan takut orang Israel pada waktu itu. Kenapa? Takut akan penghukuman. Karena mereka masih hidup di dalam dosanya mereka. Mereka belum dilepaskan oleh Kristus melalui korbannya di atas kayu salib. Mereka masih beribadah dalam takut. Karena belum ada righteousness. Belum ada holiness. Lanjut 75. Makanya ayat 75 dikatakan dalam kekudusan dan kebenaran. In holiness, dalam kekudusan dan righteousness. Di hadapannya. Kapan saudara? Sehari doang? Sekali setahun? Pada waktu Paskah? Pada waktu Natal? Enggak saudara. Seumur hidup kita. Amin saudara. Oleh korban Kristus di atas kayu salib. Oleh apa yang dia sudah lakukan buat saudara. Oleh darahnya yang sudah dicurahkan buat kita. Selama-lamanya kita ini sudah dikuduskan. Dan dibenarkan.
Sehingga saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan, beribadah kepada Dia seperti yang kita lakukan hari ini tanpa rasa takut. Makanya Paulus katakan di Ibrani 4 ayat 16, boleh dibuka Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, ini penulis kitab Ibrani yang diduga Paulus saudara ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta penghukuman? Bukan, tahta kasih karunia. Supaya apa saudara? Supaya kita menerima rahmat, grace, mercy, belas kasihan. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini fasilitas yang saudara sudah miliki hari ini. Sekarang saudara sudah miliki. Boleh dibuka versi interlinearnya? Makanya saudara, dikatakan dalam waktunya, pada waktunya. Jadi ayat tadi itu berkata bahwa kalau kita datang ke tahta kasih karunia, kita pasti akan memperoleh pertolongan, memperoleh kasih karunia. But when? Kapan? Pada waktunya. Tapi terjemahan di sini agak rancu saudara. Boleh dibuka bahasa Yunaninya yang 2121. Eukairos itu artinya adalah God's perfect timing. Jadi waktunya Tuhan yang sempurna. Opportune time. Waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Waktunya Tuhan dalam konteks Alkitab selalu dihubungkan dengan timingnya Tuhan yang sempurna. Boleh saya artikan buat saudara. Di dalam kasih karunia, saudara yang sudah terima Kristus, saudara yang sudah dihapuskan dosa-dosanya, saudara yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kalau saudara butuh apa-apa, saudara bisa dengan berani datang kepada Tuhan. Dan doa saudara pasti dijawab. Hanya pada waktunya yang sempurna. Amin saudara. Jadi apapun yang saudara minta, Tuhan akan kasih karunia buat saudara pada waktunya yang sempurna. Seringkali kita selalu waktu kita maunya sekarang Tuhan. Waktu kita itu bukan kapan saudara, sekarang mesti. Tapi God's perfect timing yang dimaksud di sini. Waktu Tuhan yang sempurna. Amin. Percayalah, Tuhan tahu waktu yang sempurna untuk menjawab doa kita. Amin. Dia pasti akan berikan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada saudara kok. Cuman timingnya bukan menurut kita. Menurut Dia. Lalu kita lanjut di doanya Sakaria. Ayat berapa tadi terakhir? 74 ya. Sekarang 75. Lanjut ke 76. Baru dia ngomong soal Yohanes. Saudara, lihatlah. Saudara bisa lihat betapa selflessnya. Sakaria, Elizabeth, Yohanes. Mereka bertiga ini benar-benar selfless. Benar-benar humble. Ini event sunatan anaknya saudara ya. Tapi malah ngomong tentang anaknya orang saudara. Tentang Yesus Kristus. Dia ngomong tentang Yesus semua baru terakhir. Dan engkau anakku, tentang Yohanes, akan disebut Nabi Elohim yang maha tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan. Untuk mempersiapkan jalan baginya. Dan untuk memberikan kepada umatnya knowledge, pengertian. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Knowledge of salvation. Pengetahuan tentang keselamatan. Berdasar apa? Pengampunan dosa. Amin saudara. Jadi ini loh misinya. Misi orang yang membukakan jalan bagi Tuhan, Yohanes, adalah supaya orang-orang ini tahu, jemaat pada waktu itu supaya orang Israel tahu bahwa ada Yesua, ada keselamatan berdasarkan pengampunan dosa. Jadi ini semuanya tentang itu saudara. Kalau saudara tarik garis terus, semuanya adalah tentang pengampunan dosa. 78. Karena ini adalah misi Tuhan
yang maha agung. Dikatakan oleh rahmat lagi, grace and mercy dari Elohim. Dari mana ia akan melawat kita? Surya pagi, the day spring. Yesus ini dari tempat yang tinggi. Yang untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi di sunatan anaknya, di acara anaknya malah berbicara tentang anaknya orang lain, saudara. Tentang Yesus Kristus lebih tepatnya. Berbicara tentang anaknya cuman 2 ayat. Di tengah-tengah dunia yang mengarahkan, memaksa kita untuk fokus kepada diri sendiri. Semuanya adalah tentang aku, dan aku. Yang membesarkan ego manusia. Ini loh saudara. Seharusnya semakin kita kenal Kristus, semakin kita menunjuk kepada Dia. Karena semuanya dalam hidup saudara dan saya bukan tentang kita. Apapun yang saudara lakukan setiap hari itu bukan tentang saudara. Itu adalah tentang Yesus Kristus dan apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Never tentang kita saudara. Pada saat saudara mengira semua dalam hidupmu ini tentang engkau. Berat saudara. Capek hidup saudara. Ketahuilah revelation pada hari ini bahwa semuanya adalah tentang Yesus. Kita pelayanan hari ini, kita beribadah hari ini, semuanya tentang Yesus. Besok hari Senin sampai Sabtu bekerja, semuanya tentang Yesus. Engkau bukan juru selamat. Saudara bukan juru selamat dalam hidup saudara. Yesuslah juru selamat. Pada saat saudara arahkan fokus itu dari ke kita, saudara shift ke Dia, saudara akan bisa mengalami kelegaan. Ternyata memang bukan tentang saya. Hidup kita bukan tentang kita. Tapi tentang Yesus Kristus. Semuanya tentang Dia. Semuanya tentang Dia. Kalau saudara lihat sampai titik ini saudara. Saya akan selesai sebentar lagi. Kalau saudara sudah lihat sampai titik ini. Betapa Tuhan itu mempersiapkan segalanya untuk anaknya. Seperti yang saya ingin ajak saudara baca satu ayat tentang Yohanes 3 ayat 27 sampai 31. Yohanes membaptis dalam hidupnya, dia berkata, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Apapun dalam hidup saudara yang saudara miliki, hari ini saudara punya keluarga, saudara punya penghasilan, saudara punya kesehatan, saudara punya perlindungan, damai sejahtera. Semua dikaruniakan dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, aku telah berkata, aku bukan Mesias. Tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Yang mempunyai kita adalah Yesus. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yaitu Yohanes ini. Yang berdiri dekat dia. Dan yang mendengarkannya. Sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. That is my joy. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara lihat orang yang sangat secure. Orang yang sangat aman dengan perannya. Meskipun dia bukan tokoh utama. Dia sangat secure dengan perannya. Dalam hidup ini saudara, kalau orang sudah tahu perannya dia legowo dengan perannya dia, semuanya akan lebih santai, lebih easy saudara. Lanjut 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Biarlah ini menjadi pesan Natal buat saudara semua hari ini. Dia harus semakin besar. Kita, saya harus semakin kecil. Semakin rendah hati, semakin rendah hati. Semakin nol. Dan Yesus yang semakin ditinggikan. 31 yang terakhir. Siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga, Yesus Kristus, adalah di atas semuanya. Yesus, Yohanes ngomong, gak ada yang lebih tinggi dari Yesus. Yesus yang paling tinggi
Dia yang datang dari sorga itu di atas semuanya. Ini sangat profound, sangat kuat, sangat dalam menurut saya. Apa yang Yohanes katakan. Meskipun kelihatannya simple, saudara. Meskipun kelihatannya simple. Nah, saudara, sampai di sini saya ingin ngajak saudara untuk merenungkan sekali lagi. Betapa spesialnya Yesus Kristus buat Bapa di sorga. Sampai dia siapkan, dia tata jalannya, dia siapin. Ada Yohanes sebagai pembuka jalan, paralel. Sebagai paralelnya Samuel dengan Daud. Yohanes seakan-akan untuk mengurapi Yesus sebagai raja. Yang Daud yang baru. Tuhan sudah siapkan segala-galanya buat Yesus. Kalau saudara lihat cerita nativity, cerita Natal. Bagaimana Yesus roti hidup. Dia kan roti hidup, akulah roti hidup. Dilahirkan di Bethlehem. Yang artinya rumah roti. Jadi disiapkan sama Tuhan semuanya sudah lahir di Bethlehem. Bethlehem itu yang paling kecil dari antara kaumnya. Tuhan itu dia pakai yang kecil untuk menunjukkan kemuliaannya. Makanya di kitab Mika, berbahagialah engkau Bethlehem Efrata. Engkau yang paling kecil dari antara kaummu. Tapi juru selamat itu akan lahir di sana, ya toh? Jadi dia yang paling kecil. Lalu saudara, Yesus lahir di mana? Di sebuah kandang. Apakah accident bahwa semua penginapan penuh? Enggak, saudara. Tuhan punya rencana kok. Dia lahir di sebuah kandang. Kalau saudara ke Israel, saudara belajar di situ, saudara tahu bahwa kandang itu bukan kandang kayu rumah, saudara. Kandang itu adalah gua. Lalu Yesus di dalam gua, dia lahir dibungkus dengan kain lampin. Ditaruh di palungan. Palungan zaman dulu bukan palungan kayu seperti yang saudara lihat di gambar-gambar mainstream hari ini. Palungan itu dari batu, saudara ya. Nah, ini dari sini saja kita udah tahu bahwa Yesus ini sebenarnya dari kelahirannya aja sudah menunjuk kepada kematiannya. Nah, kita baca Lukas 23 ayat 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar, seorang yang baik dan benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menantikan kerajaan Elohim. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan. Sama saudara, dibungkus dengan lampin kan, lampin itu ya lenan saudara. Ia mengapani dengan kain lenan lalu membaringkan dalam kubur yang digali di dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Saya ingin menunjukkan kepada saudara suatu detail yang sering kali kita baca tapi kita lewati. Belum pernah dibaringkan mayat. Hubungannya dengan kelahiran Yesus apa? Yesus lahir di suatu rahim yang belum pernah dihuni. Paham saudara? Bisa menangkap? Maria ini adalah seorang perawan. Artinya apa? Rahimnya belum pernah dihuni. Sama seperti Yesus. Kenapa kok capek-capek Lukas bilang belum pernah dibaringkan mayat? Karena dia menghubungkan antara kelahiran dan kematiannya di sebuah tempat yang belum pernah dihuni. Lalu saudara ingat gak? Ayahnya Yesus namanya Yusuf. Saudara. Yang punya kuburan namanya siapa? Yusuf dari Arimatea. Lalu orang pertama yang ditemuin Yesus setelah ia bangkit siapa? Maria Magdalena. Jadi ada Joseph, ada kubur yang belum dihuni, ada Mary, ada Maria. Gambaran apa itu saudara?
Bahkan dari kelahirannya aja. Dari kelahirannya dia sudah menunjuk kepada kematiannya. Bahkan di kematiannya ada Yusuf dan Maria. Ada kubur yang belum pernah dibaringkan mayat. Yesus lahir dari seorang perawan namanya Maria. Suaminya Yusuf. Saudara bisa lihat paralelnya? Ini detail yang sering kali kita baca, tapi kita miss. Karena gak mungkin tiba-tiba kok Lukas ngomong, ini kuburan baru. Belum ada pernah dibaringkan mayat. Apa tujuannya saudara? Kenapa dia kasih detail capek-capek? Roh Kudus tidak pernah tulis satu ayat pun tanpa maksud saudara. Setiap detail dia pasti punya maksud. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang real. Dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya bayi yang lahir untuk mati. Bahkan dari kelahirannya pun sudah bercerita tentang kematiannya. Itulah Tuhan yang saudara saya sembah. Dia rela datang ke bumi. Makanya Natal ini menurut saya juga sama dengan Paskah saudara. Kenapa? Karena ini adalah momen kita memperingati Tuhan mau menjadi manusia. God incarnate. Tuhan memakai flesh tubuh manusia. Makanya di Ibrani 10, yang ayat yang terakhir, Ibrani 10. Ibrani 10 ini kata-kata dari Tuhan, dari Yesus pada waktu itu. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, Yesus, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Engkau ini Bapa. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh. A body you have prepared for me. Saya bayangkan saudara, inilah conversation yang terjadi mungkin sebelum Yesus masuk ke dalam tubuh bayi yang lemah. Yang ibaratnya harus benar-benar bergantung 100% sama Maria. A body you have prepared for me. Why? Karena untuk menyelesaikan masalah dosa, Tuhan harus menjadi manusia. Dia harus mewakili manusia, menggenapi hukum Taurat dengan sempurna, menjalani kehidupan dengan sempurna, tanpa cacat celah. Lalu dia harus mati sebagai orang yang tidak bercacat celah untuk supaya dia bisa menebus orang yang berdosa. Kalau kita yang mati untuk orang lain gak bisa karena kita juga ada dosa. Oleh karena itu dia butuh a body ini loh saudara. Dia butuh body, dia pakai tubuh manusia. Pada saat Tuhan ini turun menjadi manusia, selama-lamanya dia mengikatkan diri dengan manusia. Forever. Karena apa? Dia jadi manusia kok. Mewakili kita selama-lamanya. Dan a body you have prepared for me. Dia masuk dalam tubuh seorang bayi yang kita peringati hari kelahirannya. Tapi bisakah saudara bayangkan dan renungkan tangan-tangan mungil yang bayi itu punya. Itu tangan yang dibuat supaya bisa ditusuk dengan paku saudara. One day tangan itu akan jadi besar dan paku akan menembus tangan itu. Kakinya dia yang kecil bayi itu saudara. Dibuat untuk suatu hari nanti ditusuk oleh paku di kayu salib. Betul saudara? Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati. Inilah tema Natal, pesan Natal. Dia menjadi pengharapan buat kita semua. Karena dia sudah mati buat kita. Sekarang kita punya pengharapan. Jadi the message this Christmas adalah jangan lupa saudara tentang Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang baik. Tuhan yang sudah berkorban buat kita, Tuhan yang sudah mati buat kita, Tuhan yang sudah rela disalib sampai mati karena kasihnya buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah nyatakan Yesus Kristus kepada kami, Engkau sudah tunjukkan kepada kami bahwa
Yesus Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Bahwa kehidupan kami ini Tuhan bukan tentang kami lagi, tapi tentang Engkau. Tentang anak-Mu, Yesus Kristus. Biarlah setiap hari jemaat NCC yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan dapat mengalami pewahyuan tentang betapa baiknya Engkau. Tentang betapa indahnya Engkau. Supaya melalui momen Natal ini Tuhan, semakin lagi jemaat NCC tahu bahwa Engkau begitu mengasihi mereka. Lebih daripada yang mereka bisa pikirkan, lebih daripada yang mereka bisa bayangkan. Begitu besarnya kasih-Mu buat mereka. Terima kasih Engkau sudah mati buat kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mau jauh-jauh datang merendahkan diri-Mu. Mengambil rupa seorang manusia. Untuk menjadi sama seperti kami. Untuk menghidupi kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.